Anda kembali di Anju Sore pemirsa, kali ini bersama saya Diandra Mukni. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan dan menyapa warga di Penjaringan Jakarta Utara pada Selasa siang. Warga pun antusias menyambut kedatangan Ridwan Kamil. Mundur. Kamera. Ridwan Kamil tampak menyusuri gang-gang kecil di dalam kampung sambil menyapa dan membagikan topi kepada warga Penjaringan. Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga berdiskusi dengan warga serta menyosialisasikan program pasangan Ridwan Kamil Suswono Rido jika terpilih sebagai gubernur. Di antaranya sekolah gratis, dokter keliling, hingga program pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk tiap RW. Pada kesempatan tersebut, warga meminta kepada Cagup nomor urut 1 ini untuk memperhatikan fasilitas rumah sakit di Penjaringan dan juga meningkatkan layanan BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu. Sosialisasikan program kerakyatan ya, tentang sekolah gratis swasta di tahun depan insya Allah dimulai, tentang program dokter keliling, tentang program pembangunan 1 miliar selama 5 tahun untuk RW, insentif-insentif dari RT RW, kemudian Dasawisma, PKK, Posyandu, Karang Taruna, LKK semua insya Allah juga akan dinaikkan, menyampaikan dokter keliling buat lansia yang kesusahan secara fisik, menyampaikan kredit tanpa bunga berbunga tanpa agunan buat mereka yang ingin berusaha. Semua diapresiasi oleh masyarakat, tapi khusus untuk wilayah ini ada curhatan, ingin ada rumah sakit daerah untuk golongan menengah bawah yang mudah, dan minta pelayan BPJS jangan menganaktirikan warga yang tidak mampu, kira-kira begitu ya. Merayakan hari ulang tahun ke-64 Cawagup nomor urut 3, Rano Karno syukuran dengan warga. Selain memotong tumpeng, Rano juga menyiapkan sembako murah untuk warga Lebak Bulus. Insya Allah Jakarta menjadi Sultoni. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3, Rano Karno atau Bang Dul, merayakan hari ulang tahunnya bersama warga Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Acara ini merupakan ide dari istri dan anak Rano yang juga mengundang warga setempat untuk berkumpul dan makan bersama. Selain makan bersama, Rano yang kini genap berusia 64 tahun memberikan beberapa fasilitas seperti cek kesehatan gratis dan tebus sembako murah dengan harga Rp5.000. Acara ini digelar dengan harapan dapat membantu warga sekitar dan mendengar aspirasi warga secara langsung. Ini memang 8 Oktober saya berketepatan usia sudah 64 tahun. Ya disamakanlah dengan kegiatan yang memang harus kita lakukan, yaitu masa kampanye ini. Kita mengundang masyarakat, kita bikin beberapa kegiatan yang mudah-mudahan bermanfaat. Intinya cuma itu sebetulnya. Harapannya apa Bang di ulang tahunnya? Ya kita di sini kan berdoa pasti. Saya berdoa, Mbak Dewi berdoa, semua anak-anak juga berdoa, mudah-mudahan ya usia panjang ini atau usia di panjang ini mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja sebetulnya intinya. Khusus buat Pilgub Jakarta? Nggak ada doa khusus untuk. Pemirsa, calon gubernur petahana Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa mengaku siap menghadapi debat perdana Pilkada Jawa Timur pada 18 Oktober mendatang. Menurut Khofifah, hasil signifikan di Jawa Timur selama dirinya menjabat akan menjadi materi kuat debat perdana mendatang. Menghadapi debat perdana calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur 2024 yang akan digelar pada 18 Oktober mendatang, calon gubernur petahana Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa mengaku siap dan tak mempersiapkan hal khusus. Pernyataan ini disampaikan Khofifah usai menghadiri acara Madiun Bersolawat bersama ribuan santri dan jemaah dalam rangka Haul Ponpes Darussalam Mekar Agung bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Desa Pucang Anom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Senin malam. Menurut Khofifah, debat perdana yang mengusung tema kebutuhan dasar berupa pendidikan, kesehatan, dan sektor pangan telah sukses dilakukannya dengan hasil signifikan di Jawa Timur selama menjabat sebagai gubernur periode 2019-2024 lalu. Insya Allah kita sudah melakukan cukup signifikan pendidikan yang dalam kewenangan Pemprov kan SMA, SMK, dan kita alhamdulillah 5 tahun berturut-turut. Saya sebut 5 tahun karena sampai dengan Maret
2024 siswa SMA Jawa Timur, Alia Jawa Timur yang diterima perguruan tinggi negeri dengan dan tanpa tes tertinggi 5 tahun berturut-turut. Sementara Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak kini masih fokus dengan agenda kampanye di Jawa Timur dan konsolidasi tim pemenangan di wilayah kabupaten kota. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini mengunjungi Pantai Duta Probolinggo Senin siang. Dalam rangkaian kampanyenya tersebut, Risma melakukan aksi bersih-bersih pantai bersama para nelayan. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma hari ini menggelar kampanye bersih-bersih di bibir Pantai Duta, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Senin siang. Bersih-bersih pantai dilakukan bersama-sama masyarakat, nelayan, dan juga calon bupati dan wali kota Probolinggo dari Partai PDIP, Zulmi Nur Hasani dan Sri Setio Pratiwi. Bersih-bersih pantai ini digelar sekaligus untuk mendengar keluhan maupun aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya para nelayan. Selain menyejahterakan masyarakat dari segala lini, Tri Risma hari ini juga memiliki program untuk menyejahterakan nelayan. Untuk para nelayan memang sekarang mau nggak mau mereka harus pergi ke tengah. Jadi karena itu nggak bisa kalau dengan hanya perahu-perahu kecil itu. Nah karena itu insya Allah nanti perbaikan para nelayan di Jawa Timur juga akan menjadikan prioritas bagi saya karena sebetulnya potensinya cukup luar biasa. Risma berjanji akan menyejahterakan nelayan dengan cara konkret. Salah satunya adalah memberi bantuan kapal nelayan yang lebih besar. Dengan kapal yang lebih besar, nelayan bisa menangkap ikan lebih jauh dan berpotensi akan mendapatkan penghasilan lebih besar pula. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jenderal calon gubernur Jawa Tengah belusukan temui warga. Keduanya belanja masalah yang selama ini hantui Jawa Tengah. Didampingi sang istri, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa, meninjau dan menyapa karyawan salah satu pabrik tekstil di Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Andika tegaskan akan pentingnya industri tekstil di Jawa Tengah. Andika juga memberikan perhatian khusus akan berbagai masalah yang dihadapi industri tekstil. Lantaran saat ini industri tekstil memberikan kontribusi sebesar 7,4% bagi pertumbuhan Jawa Tengah. Nah, ternyata memang ya banyak masalah-masalah sehingga beberapa tahun belakangan ini kan ada layoff itu PHK. Macam-macam bentuknya sampai dengan yang misalnya diliburkan tapi tanpa digaji. Jadi ini adalah salah satu PR bagi kami supaya kami juga bisa gimana caranya mencarikan solusi. Sementara lawannya, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi, telah bersiap hadapi debat Cagup-Cawagup Jawa Tengah. Bahkan Ahmad Lutfi belusukan temui petani di Desa Sendang, Kendal, Jawa Tengah. Para petani menyampaikan sejumlah permasalahan yang selama ini dihadapi, diantaranya terkait distribusi pupuk subsidi, penggunaan kartu tani, dan pembagian pupuk berdasarkan zonasi. Ahmad Lutfi soroti pembagian pupuk yang hingga kini masih kurang masif. Bila terpilih nanti, Ahmad Lutfi akan fokuskan untuk peningkatan kesejahteraan petani. Tim Liputan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Sampang, Aji Prakoso menangis di depan jajaran Komisi 3 DPR RI saat menyampaikan kondisi perekonomian Hakim saat ini. Momen ini terjadi di tengah rapat audiensi Komisi 3 DPR bersama Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pagi tadi. Komisi 3 DPR RI menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Audiensi digelar untuk mendengarkan keluhan dari Solidaritas Hakim Indonesia tentang kesejahteraan hakim yang terabaikan selama 12 tahun. Gaji dan tunjangan hakim tidak mengalami kenaikan selama lebih dari 1 dekade. Di hadapan jajaran Komisi 3 DPR, sejumlah hakim pun menyuarakan keluh kesahnya. Bahkan salah satu perwakilan, Aji Prakoso, Hakim Pengadilan Negeri Sampang, menangis
menceritakan kesulitan yang dihadapi keluarganya karena keterbatasan ekonomi. Sebelum di Madura, saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia. Tapi ada prinsipnya, kami juga seorang manusia biasa. Kami tidak bisa untuk berada di pemakaman orang tua kami. Saya harus menghibur istri saya karena orang tuanya meninggal. Ya, orang tua saya juga. Dan menyampaikan permohonan maaf bahwa kita tidak bisa pulang ke Denpasar pada saat itu. Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim. Tidak sedikit yang harus berpisah, akhirnya bercerai dengan pasangannya karena persoalan ekonomi ini. Mungkin yang masyarakat tahu, gaji di atas 10 juta itu sudah sangat besar. Tapi bagaimana dengan, kami sadar ekonomi masyarakat juga tidak sedang baik-baik. Kami tidak ingin minta menjadi kaya raya, tidak. Tidak sama sekali, kami tidak minta kaya raya, tidak. Bahkan dari naskah kebijakan yang kami ajukan, draft perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, kami hanya meminta besaran kenaikan 142%. Tidak ada setengahnya dari 300% kenaikan gaji pegawai Kementerian Keuangan. Padahal ancaman terhadap keamanan kami, ancaman terhadap jiwa kami, jiwa keluarga kami, itu nyata di depan mata. Saya pernah menangani perkara pembunuhan, bolak-balik rumah diintai, posisi saya harus nginap di kantor karena harus mendraft putusan. Istri dengan 3 orang anak kecil, tidak punya ART karena keterbatasan ekonomi, menyampaikan, ya, rumah bolak-balik didatangi orang malam-malam, pintunya juga digedor. Ini kondisi nyata. Sebanyak 148 perwakilan hakim dari seluruh wilayah di Indonesia hadir dalam audiensi bersama Komisi 3 DPR RI. Kepada pemerintah, hakim menuntut kenaikan gaji sebanyak 142% setelah tidak adanya peningkatan maupun penyesuaian gaji dan tunjangan hakim selama 12 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen menarik saat audiensi antara Solidaritas Hakim Indonesia dengan Komisi 3 DPR yang tengah membahas soal kesejahteraan hakim. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menelpon langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo pun menegaskan akan menyejahterakan para hakim dan menaikkan gaji mereka. Rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu, dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan. Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu
untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak pada kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu. Yang kuat bantu yang lemah, kita harus bersatu. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati. Mohon sabar, Sebelumnya pemirsa, ribuan hakim di seluruh Indonesia menggelar cuti massal sebagai bentuk protes terhadap tuntutan perbaikan kesejahteraan yang hingga kini diabaikan pemerintah. Cuti massal dimulai sejak tanggal 7 hingga 11 Oktober mendatang. Seperti inilah suasana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin pagi kemarin. Tidak ada kepadatan pengunjung atau pihak-pihak yang akan bersidang seperti hari biasanya. Dari pantauan di lokasi, hanya beberapa pengunjung yang duduk di ruang tunggu pengadilan. Dan pemirsa, mulai Senin 7 Oktober 2024 hingga 11 Oktober, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan seluruh pengadilan di Indonesia tidak melayani persidangan, kecuali untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa hukumannya segera berakhir. Langkah ini dilakukan para hakim sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang tidak kunjung menaikkan gaji pokok dan tunjangan mereka selama 12 tahun terakhir. Di tengah aksi ribuan hakim di Indonesia mogok kerja setelah tidak adanya kenaikan gaji selama 12 tahun, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap menggelar sidang yang telah dijadwalkan. PN Jakarta Pusat tetap menggelar sidang disebabkan karena banyaknya sidang-sidang khusus, salah satunya seperti kasus tindak pidana korupsi, PKPU, dan lain sebagainya. Walaupun sidang tetap berjalan, PN Jakarta Pusat menyatakan dukungan penuh kepada seluruh aksi yang dijalankan oleh Solidaritas Hakim Indonesia pada hari kemarin, Senin, hingga 11 Oktober mendatang. Sementara itu, gedung pengadilan di Kota Bekasi yang berada di Jalan Pangeran Jayakarta, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang juga sepi dari aktivitas persidangan. Sejumlah ruang-ruang persidangan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi tertutup rapat dan terkunci, yang mana sebelumnya selalu ramai, ini terlihat sepi. Sejumlah petugas keamanan Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang biasanya sibuk menjaga jalannya persidangan, kini hanya terlihat beberapa saja yang berada di area pengadilan. Meski demikian, pelayanan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi tetap berjalan. Bahkan persidangan yang tidak dapat ditunda atau diperpanjang tetap berjalan meski tidak seperti hari-hari biasa. Sementara itu, pemirsa, para hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Palembang turut mendukung gerakan cuti massal dalam meminta kenaikan gaji dan tunjangan untuk kesejahteraan hakim. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui aksi solidaritas dengan membentangkan spanduk dukungan serta pemasangan pita merah putih di bagian lengan sebelah kiri di halaman Pengadilan Negeri Palembang pada Senin pagi. Meski mendukung gerakan, para hakim di Pengadilan Negeri Palembang tidak ada yang mengambil cuti untuk menjaga jalannya pelayanan publik. Pengadilan Negeri Palembang juga tetap menggelar sidang lantaran banyaknya perkara yang harus disidangkan. Pemirsa, juru bicara Mahkamah Agung Soeharto menegaskan tidak ada cuti bersama atau mogok massal dari seluruh hakim di Indonesia yang menuntut perbaikan kesejahteraan mereka. Hal tersebut disampaikan Soeharto saat membuka audiensi Mahkamah Agung dengan Solidaritas Hakim Indonesia di Gedung MA Jakarta Pusat Senin siang. Tidak ada cuti bersama. Ini nomenklatur ini dijelaskan dulu. Karena mogok nanti kaitannya dengan tidak berjalan. Ini enggak ada mogok. Bahwa garis dari KMA, cuti boleh diambil bebarengan, bukan cuti bersama ya. Karena cuti bersama itu cuti yang tanggalnya sudah ditentukan oleh pemerintah. Biasanya tanggal-tanggal dekat dengan peringatan keagamaan atau tanggal masuk yang diapit 2 tanggal libur, itu cuti bersama.
kalau adik-adik hakim ini atau kawan-kawan SHI ini bukan cuti bersama, mereka menggunakan hak cutinya secara berbarengan karena tanggalnya mereka yang pilih. Ya, jadi bukan cuti bersama, bukan pula mogok. Pemirsa, 20 WNI dari Lebanon kembali tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda hanya di Anju Sore.